Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Nah, kemungkinan ya versi manhwanya pada hari ini itu akan menceritakan terkait dengan kematian Xiao Yunsan. Jadi, karena versi spoiler Mimin masih jauh lebih panjang, maka kita lanjutkan saja sesuai dengan spoiler minggu lalu. Penatua Du dan Penatua O kini terjebak dalam kebuntuan Kaisar 9 Ketenangan. Sosok seperti apakah ia melihat dirinya bisa menghancurkan 2 sekte sekaligus? Kemungkinan besar ia bukanlah sosok yang penurut. Tapi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh kedua sekte sampai membuat master sepertinya marah hingga seseorang pun berkata, aku dengar master 9 Ketenangan adalah master dari Zovan. Mendengar hal tersebut, Penatua Wo dan Penatua Du pun akhirnya sadar kenapa ia begitu murka, karena ternyata untuk membalaskan dendam muridnya. Zovan sendiri adalah monster yang begitu gila. Lalu bagaimanakah dengan masternya? Kemungkinan besar ia sama gila dan kuatnya, hingga akhirnya mereka pun teringat akan sesuatu, yaitu sekte Heaven Trailing. Jika berkaitan dengan Zovan, maka sekte Heaven Trailing juga termasuk salah satu sekte yang membuat Zovan mati. Tentunya mereka semua berharap sekte Heaven Trailing tidak hancur seperti 2 sekte sebelumnya, karena sekte Heaven Trailing adalah sekte menengah dan juga banyak memiliki ahli tahap harmoni serta memiliki yang mulia Xiao Yunsan yang mendukung mereka. Tapi yang ditakutkan oleh para penatua dari Double Dragon Manor adalah jika Master Zovan berada di tahap Genesis sama seperti mereka, hingga rombongan Suiroha yang dipimpin oleh penatua Double Dragon Manor pun tiba. Mereka nampak begitu tergesa-gesa, bahkan sampai berteriak, kami baru saja tiba dari sekte Heaven Trailing, dan sesampainya di sana sekte Heaven Trailing telah hancur tanpa tersisa seperti 2 sekte sebelumnya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat setiap orang terkejut. Satu persatu sekte yang membuat Zovan mati telah musnah. Kini yang tersisa hanyalah sekte Universal Recteus. Itulah kenapa tanpa basa-basi setiap kelompok langsung pergi menuju ke tempat sekte Universal Recteus. Di tengah-tengah perjalanan, Wuking sempat bertanya kepada para penatua. Nah, berbeda dengan 3 sekte sebelumnya, sekte Universal Recteus adalah sekte papan atas yang memiliki ahli tingkat Genesis. Itu artinya Master Zovan tidak akan mungkin bisa menghancurkan sekte Universal Recteus dengan begitu mudahnya. Penatua pun menjelaskan, kau masih terlalu muda untuk bisa memahami cara kerja dunia. Di hadapan ahli sejati, semua orang bisa terlihat hanya seperti semut. Itulah yang terjadi saat Dan Kingseng mengamuk. Ya, setiap orang di Double Dragon Manor sudah mendengar seberapa gila dan kuatkah Dan Kingseng. Ya, seorang diri bahkan bisa mengacau 10 sekte sekaligus. Satu-satu hal yang menghentikannya adalah karena Double Dragon Manor bertindak. Ya, dengan membawa nama Double Dragon Manor, maka seluruh wilayah barat bisa saja bersatu dan bertarung hanya untuk melawan Dan Kingseng. Itu juga alasan kenapa penatua masih begitu tenang walaupun mungkin lawannya adalah ahli sejati yang gila, karena sekuat apapun orangnya tidak mungkin ia mau berurusan dengan seluruh kekuatan di wilayah barat, termasuk dengan kekuatan milik Double Dragon Manor. Lalu Yanmo pun bertanya, tapi penatua, bagaimana jika ia tidak peduli dan hanya memikirkan balas dendam?
tajam. Wajah penatua pun langsung keringat dingin lalu berkata, itu berarti ia akan menjadi pedang tak terkalahkan kedua. Ya, itu adalah julukan ahli Genesis terkuat di wilayah tengah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya kecuali 4 area bergabung untuk menghadapinya. Pedang tak terkalahkan adalah sosok yang begitu jenius. Jika saja ada ranah di atas ranah Genesis, mungkin ia telah mencapainya. Mendengar hal tersebut, Yelin bahkan begitu penasaran dengan sosok pedang tak terkalahkan. Alasan kenapa ia tidak bisa mencapai ranah selanjutnya karena di domain fana ada pembatas yang tidak memungkinkan seseorang bisa naik ke tingkat selanjutnya. Bisa dikatakan saat ini pedang tak terkalahkan dari wilayah tengah adalah ahli terkuat di seluruh benua. Yelin ingin bertarung melawannya saat mencapai ranah Genesis untuk membuktikan siapakah yang terkuat. Apakah ia sebagai pewaris hewan suci atau pedang tak terkalahkan sebagai manusia terkuat di domain fana. Kini jarak mereka sudah mulai mendekat ke sekte Universal Recteus hingga tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi. Bahkan efeknya hampir mengenai mereka. Para penatua pun langsung bergegas untuk melindungi murid-murid. Dan dari sana mereka bisa menyaksikan wilayah yang seharusnya milik sekte Universal Recteus kini telah hancur tak tersisa. Padahal mereka tiba tepat setelah ledakan muncul. Tapi hanya dengan satu serangan bisa menghancurkan seluruh sekte. Itu bahkan membuat seluruh penatua gemetar. Hingga Chu Qingcheng pun mengingat sesuatu. Zofan! Setiap orang langsung menoleh kepadanya. Chu Qingcheng pun menjelaskan saat mereka melarikan diri, ledakan serupa terjadi. Ledakan berwarna emas. Wu Qing juga merasa familiar dengan ledakan tersebut dan bertanya kepada Yelin, bukankah itu hampir sama dengan api emas milikmu? Yelin pun menjawab, saudara, apakah Anda mengejekku? Jika kekuatanku sebesar itu, maka akulah yang akan menjadi pemenang di Double Dragon Manor. Apa yang dikatakan Yelin memang benar. Kekuatan penghancur yang mereka lihat saat ini jauh lebih kuat beberapa kali lipat dari kekuatan milik Yelin. Nah, walaupun sekte Universal Recteus telah hancur, tapi para penatua tepat melanjutkan investigasi dan menuju ke titik kobaran api. Karena dampak ledakannya masih begitu terasa, para penatua juga bertugas untuk melindungi murid-murid. Di sisi lain, Yelin sangat mengetahui ini pasti adalah kekuatan milik masternya, yaitu leluhur naga. Ia tahu Zofan mendapatkan pil dari masternya, tapi ia tidak menyangka jika Zofan menggunakan harta berharga tersebut hanya untuk menghancurkan salah satu sekte di domain fana. Saking kuatnya serangan milik hewan suci, itu sama halnya dengan Zofan membakar semut menggunakan api yang begitu besar. Sangat disayangkan harta berharga tersebut digunakan hanya untuk membalas dendam, bukannya melindungi diri. Di sisi lain, Zofan nampak begitu senang. Bisa dikatakan ini adalah balas dendam termudahnya. Hanya dengan satu pil semburan naga, seluruh sekte hancur tanpa tersisa. Entah itu ahli tahap Genesis ataupun ahli tahap Harmoni, tidak ada yang bisa selamat saat terkena serangannya secara langsung. Hingga Zofan pun merasakan kedatangan sebuah kelompok. Karena masih belum mengetahui mereka adalah kawan ataupun lawan, Zofan pun memilih untuk bersembunyi di domain miliknya menggunakan mata kehampaan surgawi. Pada akhirnya rombongan investigator dari Double Dragon Manor pun tiba di pusat ledakan, yang mana bahkan ahli tahap Genesis masih merasakan dampak dari api emas yang membakar seluruh sekte.
Nah, saat merasakan kekuatannya secara langsung, salah satu penatua bahkan dibuat begitu syok karena ini bukanlah kekuatan milik manusia. Pastinya harus meminjam kekuatan dunia dan melihatnya saja ia sudah bisa memastikan kekuatannya mungkin telah melampaui pedang tak terkalahkan yang merupakan manusia terkuat di bumi. Dan jika demikian, untuk apa melakukan investigasi? Karena pada akhirnya mungkin mereka akan menjadi target. Apakah ini kekuatan dari Master 9 Ketenangan dari Gunung Iblis? Mendengar perkataan tersebut, Zovan dibuat terkejut. Apa? Bagaimana bisa mereka mengetahui nama tersebut? Apakah jangan-jangan dari Kekaisaran Tianyu? Zovan nampak begitu lega karena rumor yang ia sebarkan dahulu berguna saat ini. Dengan demikian, ia tidak perlu repot-repot lagi menutupi identitas aslinya. Karena jika bertemu dengan seseorang, Zovan bisa mengaku sebagai Master 9 Ketenangan. Tapi Penatua Wu masih menyangkal tidak mungkin seseorang bisa melakukan kehancuran sebesar ini, dan apalagi ia melampaui pedang terkuat dari benua tengah. Itu adalah hal yang mustahil. Nah, Ye Lin sendiri memang sudah tahu jawabannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia karena ini adalah semburan dari leluhur naga. Tapi Ye Lin berusaha memberikan alasan yang masuk akal agar para penatua tidak begitu bingung. Ye Lin berkata, "Penatua, apakah mungkin jika ini semua adalah ulah dari orang-orang di Gunung Iblis? Jika seorang diri tidak mungkin, tapi bisa jadi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Gunung Iblis." Itu adalah argumen yang masuk akal, tapi Penatua Wu masih menyangkal. Ia tidak percaya ada master dan kelompok sekuat itu jika tidak melihatnya secara langsung. Karena secara logika tidak mungkin setiap orang bisa menggunakan kekuatan dunia sekaligus di satu tempat. Itu adalah argumen yang masuk akal pula. Zovan bahkan kagum dengan argumen penatua tersebut. Kini yang tersisa hanyalah meninggalkan wilayah barat karena tugasnya menghancurkan 4 sekte untuk membalaskan kematian masternya telah usai. Sambil menatap Chu Kinceng, Zovan pun berkata, "Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi." Tapi tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Cincin guntur milik Zovan tiba-tiba mengeluarkan percikan petir ungu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Memang cincin guntur Zovan terhubung dengan cincin guntur milik Chu Kinceng, yang mana jika keduanya berdekatan akan terjadi sebuah fenomena. Hanya saja saat ini Zovan berada di domain yang berbeda saat menggunakan kemampuan matanya. Itulah kenapa hal yang mustahil jika mereka bisa saling mengenali. Hanya ada satu kesimpulan, rasa rindu Zovan dan juga Chu Kinceng lah yang membuat kedua cincin tersebut menembus ruang dan waktu. Di sisi lain, saat menyadari percikan dari cincin guntur miliknya, Chu Kinceng langsung berteriak, "Zovan, apakah kau di sini? Ini aku, Chu Kinceng. Jika kau di sini, keluarlah!" Sontak, setiap orang pun dibuat terkejut. Zovan masih hidup? Bagaimana mungkin? Bahkan Ye Lin sampai membantah Chu Kinceng. Memang Ye Lin mengetahui jika Zovan masih hidup, tapi jika keberadaannya diketahui, maka seluruh wilayah barat akan menjadi musuhnya. Itulah kenapa Ye Lin berkata tidak mungkin Zovan masih hidup, ia sudah mati. Tapi perkataan Ye Lin malah membuat Chu Kinceng murka. "Ye Lin, kau menganggap Zovan hanya sebagai musuh. Itulah kenapa aku yakin kau sangat menginginkan kematiannya. Tapi aku yakin Zovan masih hidup." Untuk membuktikan
perasaan Chu Qingcheng, para penatua dari tahap Genesis bahkan menggunakan kemampuan mereka untuk memindai apakah ada orang di sekitar sini, tapi sayangnya mereka tidak bisa merasakan apapun. Mereka bahkan menjadi sangat kasihan dan juga khawatir kepada Chu Qingcheng. Mungkin itu semua terjadi karena Chu Qingcheng begitu putus asa dan juga sedih setelah kehilangan suaminya. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.